Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dulu. Apa mohon maaf? Hampir saya terlambat. Bukan saya terlambat lagi, sudah di setengah mati saya di jalan karena umat kita, Ya. saudara-saudara kita, Iya. memasuk ini baru memasuk imsak, mau masuk makan sahur saja Banyak di jalan. sudah banyak jalan. Alhamdulillah. Apalagi remaja-remaja kita yang punya antusias yang sangat tinggi, anak-anak kita, Alhamdulillah. cucu-cucu kita banyak yang di jalan. Ya. Tapi saya walaupun agak terhalang jalanku, Ya. tapi saya eluskan saja dada. Ya. Subhanallah. Ya. Inilah generasi ke depan. Salah satu generasi yang diharapkan Rasulullah. Ya. Di waktu dia dilempar di mana? Di Taif. Di Taif. Ya. Kalau yang tua-tua itu sudah tidak lagi dengar, biar mencucu saja anak cucu. Jadi saya sudah ini salah satunya doanya Rasulullah di waktu di Taif dilempar berapa tahun yang lalu. Tapi maknanya itu di sini juga kita bisa lihat anak cucu semua ini berlomba-lomba untuk seperti itu beribadah. Walaupun ibadahnya, nilainya apa segala itu dia yang tahu dengan Allah kan. Tapi yang jelas kita rasa bahwa inilah generasi ke depan ini. Jadi saya pikir saya PDRI sudah begini. Masih ada mudah-mudahan di antara mereka ini ada yang seperti Pak Kiai yang bisa nantinya seperti itu. Jadi begini. Jadi sudah dimaafkan saya toh terlambat. Jadi ini jangankan hanya terlambat datang di RRI. Ada yang wajib, tapi karena ada halangan namanya rusak. Jadi Pak Imam tidak berdosa. Yang kedua, kita mengucapkan Alhamdulillah kalau memang kita terhalang ke sesuatu itu karena padatnya jemaah lalu lalang di jalan untuk pergi beribadah. Nah itu kita juga syukuri. Sehingga kalau Pak Imam hanya gara-gara itu baru tidak hampir terlambat. Jangankan hampir terlambat. Jangan terlambat saja tidak apa-apa karena memang amin. Artinya ada kebaikan yang menghalangi sesuatu, tidak masalah. Tapi jangan sampai Pak Imam terlambat datang di RRI karena pergi lihat orang-orang yang di tempat remang-remang itu. Itu salah itu. Tapi sudah ditutup nih. Sudah ditutup kan? Tidak boleh bulan puasa. Alhamdulillah. Sedangkan makan saja, kalau saya dengar itu katanya kalau makan saja siang, kalau bisa tutup sedikit pintunya supaya yang terlalu jangan kelihatan. Jangan apa? Apakah namanya memperlihatkan bahwa dipertontonkan. Dipertontonkan. Hargai orang yang berpuasa. Tapi Pak Kiai minta maaf. Saya kan dari kampung, jadi syukur kita di kampung itu bukan sadar agamanya tinggi tidak, tapi lebih pokoknya bilang bulan puasa. Dia makan, kalau ada yang makan di dapur, tidak ke depan. Saya tidak tahu kan di kota di kota kan lain bahasanya. Jadi begini Ustaz, saya dititipi. Dititipi ini dia bilang begini coba kau tanya itu Kiai itu. Nah, dia bilang ayam Makduda. Saya bilang kenapa mau tanya Kiai? Dia bilang ayam Makduda itu yang 30 hari atau yang dipenggal-penggal atau kita uzur apa segala macam, dan itu maksudnya hari-hari yang lain itu seperti dan dibilang begini. Tolong ditanya juga itu Pak Kiai. Itu batasan untuk ayam Makduda itu jangkanya mulai kapan keluar Ramadan sampai kapan baru batas itu ayam Makduda itu diganti itu batasnya. Adakah batasannya? Ataukah tidak, biar 2 tahun yang akan datang deh mudah-mudahan panjang umur nanti saya ganti saya kada. Bagaimana kayak itu? Saya bilang jangan kau tanya sama saya. Bapak juga imam, saya juga imam. Sama-sama imam. Hanya kasih bunyi masjid. Nah, yang kiai itu yang tahu. Dia bilang, karena kau bisa tanya sama kiai. Jadi, biar nanti saya wakili kau pada. Nah, jadi bagaimana itu Pak Kiai? Ayam ma'dudat. Kalau terjemahkan kita katakan hari-hari tertentu, hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari tertentu atau hari-hari yang tidak ditentukan. Bagaimana?
ada yang mengatakan memang pembedaan para ulama, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayyam ma'dudat itu hari-hari yang tertentu, itu yang terbatas. Hari-hari yang tertentu yang terbatas. Ya, yang terbatas. Apa maksudnya terbatas? Itu ada yang mengatakan yang dimaksud terbatas bulan Ramadan. Karena itu dalam 1 tahun 12 bulan, sementara yang Ramadan itu hanya 30 hari, atau tidak 29 sampai 10 hari. atau 29. Makanya katakan itu ayyam ma'dudat. Ditentukan. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ayyam ma'dudat itu adalah hari-hari yang dimaksud hari-hari tertentu, termasuk yaumul albid. Ya kita biasa puasa sunnah itu yang iya yang ya 13, 14, 15 yang ganjil yang 13 langit itu. Baru ditambah lagi dengan Asyura. Itu saya dikatakan ternyata ya ma'dudat itu hari-hari tertentu itu ya termasuk ada yang mengatakan yaumil bid. Hari-hari 13 bulan, 14, 15 tambah dengan Asyura itu namanya hari tertentu. Iya. Tapi kalau dikaitkan lagi dengan ibadah puasa, kan dikatakan ayyam ma'dudat, maka minkum marida au ala safarin fa idatu min ayyamil ukhar. Ya. Jadi hari-hari yang lain yang dimaksud di sini termasuk hari-hari yang kita diberikan kesempatan untuk mengganti itu puasa. Yauma karena dikatakan ya pamangkana minkum maridan au ala safarin faidatu min ayamin ukhar. Min ayamin ukhar. Nah, jadi hari-hari yang lain yang dimaksud dalam ayam ma'dudat itu adalah puasa yang kita tinggalkan selama Ramadan. Jadi ada beberapa pendapat orang-orang tua dulu kita, orang-orang dulu yang sudah duluan mengamalkan ajaran agama Islam, pahamnya begitu. Ada yang termasuk yang tadi itu yaumul bid, Asyura segala macam itu. Itu sudah ada yang bahwa 30 itu karena batasan Ramadan 29 30. Sehingga dikatakan yang dimaksud ayyam ma'dudat itu bulan Ramadan itu sendiri. Iya ya ma'dudat ya. Jadi itulah yang menginformasi penafsiran tentang ayyam ma'dudat. Tapi kalau dikaitkan dengan qada yang diperintahkan itu, yang dimaksud karena ada hal-hal yang menyebabkan pada saat bulan Ramadan tidak berpuasa, maka itu dikatakan pamangkana minkum marida, dalam keadaan sakit, sakit. Ala safarin, atau dalam perjalanan. Nah, makanya faidatu min ayyamin ukhar, maka itu diganti dengan hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain juga itu dikatakan dengan ayyam ma'dudat. Sekarang berapa itu ayyam ma'dudat kalau persoalan kada? Ya kalau 2 puasanya dibatalkan, 2 juga gantinya. 3 ganti, kalau 3 gantinya. Jadi ayyam ma'dudat yang sekarang ini kalau bertautan dengan puasa yang Ramadan 29 atau 30 itu, sepanjang berapa yang tidak dilaksanakan, maka dia akan ganti pada hari-hari yang lain. Itu juga dia sekarang Pak Yamin ukhar. Jadi kadang ayyam ma'dudat itu hari-hari tertentu yang dimaksud itu adalah hari-hari lain yang sesuai yang kita tinggalkan dalam puasa. Iya. Jadi ayyam ma'dudat itu kalau bahasa kita potong saja. Dia harus dikasih baik-baik bahasanya Pak Imam. Jangan bilang ayyam ma'dudat, ayyam ma'dudat. Karena jangan sampai dekat ada harinya orang duda. Ada dudat. Ayyam ma'dudat. Jangan bilang ayyam ma'dudah. Iya. Duda dengan dudat. Oke. Jadi kalau begitu berarti mudah-mudahan saja Aco Komakula, mudah-mudahan saya tidak salah berarti yang dia pertanyakan ini karena dia hanya bilang ayyam ma'dudat, jadi saya tidak tahu yang mana dia maksud. Tapi kalau saya yang bawa amanah ini saya hanya paham yang dia maksud itu bila dia tidak puasa dalam Ramadan. Jadi berarti dia harus mengganti di luar bulan Ramadan, di hari-hari yang lain. Yang dimaksud di hari-hari yang lain itu ya selain Ramadan. Karena bagaimana caranya mau mengganti bulan Ramadan, puasa Ramadan yang ditinggalkan masih dalam bulan Ramadan. Nah itu masih wajib juga dilakukan. Jadi itulah sehingga katakan ayyamin ukhar, hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain yang dimaksud itu selain dari di luar bulan Ramadan. Ramadan. Bio dengek pode itu.
Jadi jangan kau salah lagi itu. Bilang saya tidak tanya sama kiai. Jadi kau mukula kau dengar mi mencuana. Dengar mi ini. Ya. Bahwa nantinya itu mengkada di luar dari bulan Ramadan. Ya. Waktu hari sebanyak yang ditinggalkan. Ya, sebanyak ditinggalkan. Ya. Nah, jadi kalau ini berarti ini akan muncul lagi persoalan lagi baru. Ya. Persoalan baru lagi. Persoalannya begini. Ayam ma'dudah. Ya. Tadi ala apa? Safarin faidatun min ayam. Jadi sakit. Man kana minkum marida. Sakit. Ala safarin perjalanan. Faidah tuh maka ganti. Nah, sekarang itu dibilang bagaimana mi sakit? Bagaimana mi sakit baru sakit apa namanya dari dokter apa? Permanen apa namanya? Sakit permanen. Sakit yang sakit tidak bisa nih. Tidak bisa disembuhkan. Yang bahasa kerennya itu apa namanya? Sudah dibilang orang sudah teluli mi. Ya. Sudah linglung. Pokoknya tidak ada mi. Ya. Sudah dikasih makan 10 kali bilang belum makan. Ya. Sembahyang tidak tahu menghadap di mana. Ya. Datang anaknya dibilang kau itu siapa? Ya. Sekarang yang seperti ini itu apa yang dia harus lakukan? Ya. Jadi gini. Pamangkana minkum marida, orang yang sakit, tidak semua yang sakit itu dikatakan tidak bisa berpuasa. Iya. Tanya, kenapa kau tidak puasa? Kepala Ji. Dia bilang, sakit lututku. Kenapa kau tidak berpuasa? Apa hubungannya lutut dengan puasa? Jadi ada sakit-sakit memang yang dikatakan bahwa itu karena kalau dia melaksanakan puasa itu mendatangkan darar atau ada persoalan mudarat. Nah itu yang boleh tidak berpuasa. Tapi juga dikatakan diganti pada kali yang lain ada dua juga. Kalau itu hanya penyakit biasa dan itu kan masih sembuh seperti itu, makanya dia harus mengkada bukan dengan fidyah. Tetapi kalau umpamanya seperti sampaikan Pak Imam tadi, memang sudah sakit, bukan hanya sakit fisik tapi sudah sakit rohani juga karena sudah teluli. Oh, jadi tidak semua sakit harus dikada. Tidak semua orang sakit itu akan mendapat jatah ayam ma'dudah. Makanya ada yang dikatakan rukhsah, halangannya untuk tidak berpuasa. Oh, karena dia bilang hanya sakit lututnya karena asam urat. Tidak ada, bisa juga berpuasa. Karena apa? Puasa tidak akan lebih menambah penyakitnya orang asam urat. Justru kalau puasa jangan-jangan justru bisa ke orang asam uratnya. Itu karena dia suka makan kacang terus. Itu dibilang makutu. Makutu itu akal-akalan. Tapi kalau seperti yang dimaksud Pak Imam tadi, memang sudah tua. Tidak itu dia tidak tahu lagi waktu makan kapan, tidak ada lagi batasannya karena memang sudah persoalan pikun. Nah, dikatakan orang yang pikun, orang yang gila, itu kan tidak wajib menunaikan ajaran agama. Karena dia gila tidak perlu salat, karena dia gila. Yang dihukum itu. Nah, kalau sampai dia karena dia tidak puasa, itu malah dia tidak sadar bahwa ternyata ada bulan puasa. Nah, boleh difidyah. Boleh difidyah. Jadi saya kembali dulu Pak Kiai. Mudah-mudahan kalau saya salah ucap, Pak Kiai harus luruskan saya kembali. Namanya saja namanya Pak Imam. Nah, jadi begini, berarti tidak semua orang sakit akan mendapat bahasa orang pintar dispensasi untuk mendapatkan ayam ma'dudah. Oh, begitu komo pula. Iya. Jadi OCG mencuana? Ya. Oh, komo pula. Jadi biar kau sakit sekarang, kau sakit, tapi sakit itu tidak terlalu hari ini kau sakit, lusa kau sembuh, maka antara hari ini dan lusa itu yang kau siapkan untuk dikada. Ya, pada hari yang tidak lain. Boleh fidyah. Ya, pada hari yang lain harus kada. Berarti dia tidak fidyah dia. Ya, dia tidak fidyah. Nah,
Jadi yang fidyah itu hanya yang teluli tadi. Teluli, karena memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan puasa, karena puasa dilakukan dengan kesadaran. Makanya sesungguhnya penyakit, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Nah yang paling baik kalau orang sudah terkena penyakit rohani, itulah sehingga tidak bisa melakukan itu karena dia sudah tidak sadar. Maka dia tidak makan, padahal dianggap tidak makan. Nah makanya. Tapi kalau ada penyakit fisik, tidak ada kaitan langsungnya, tidak ada saling mempengaruhinya dengan ibadah puasanya, maka jangan dijadikan alasan. Coba dia bilang, kenapa tidak puasa? Weh, tadi saya pergi membabat, kena parang ibu jariku. Kenapa kena parang ibu jari? Saya tidak puasa karena sakit saya rasa. Bukan begitu, bukan persoalan perasaan itu. Iya. Ya, itu satu jiro, makutu. Itu yang seperti itu. Jadi makanya kemarin. Sekarang ala safarin dalam perjalanan. Nah, orang mengatakan, kalau kita berjalan itu perjalanan seberapa jauh kita berjalan, sehingga kita mengatakan bisa kita membatalkan puasa. Jangan sampai dari Puatu dia jalan pergi di Mandongan dan kenapa tidak puasa? Saya jalan kaki dari Puatu. Bukan begitu. Sedangkan di Jakarta saja bisa bawa puasa. Lebih jauh itu. Apalagi kondisi. Nah, makanya itu ada yang mengatakan bahwa ukurannya itu sama dengan ukuran bolehnya kasar, bolehnya kada itu sekitar 80 kilo. Kita sudah bisa membatalkan puasa. Tapi kondisi sekarang itu juga kalau kita berjalan sekarang ini kan itu tidak susah. Malah di atas mobil tidurnya sampai di Kolaka tidak sadar sudah mau buka orang. Ngorok ya. Kenapa mesti kita urban? Makanya kenapa dikatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata ada jaminan bahwa sesungguhnya kalau kita meyakini dan memahami akan puasa itu, maka puasa itu lebih baik dibanding dengan tidak puasa. Makanya ada yang mengatakan termasuklah musafir, karena saya kan tidak beban. Apa susahnya? Saja. Kan itu kan puasa itu tergantung juga, kadang dikatakan terpengaruh dengan kondisi. Apa artinya kondisi? Coba Rasul dalam riwayat pernah kita baca, dia mengatakan Rasulullah pernah pada saat bangun dia tanya istrinya Aisyah, ya Aisyah, adakah makanan untuk sarapan pagi ini? Dia bilang, Aisyah, tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Kenapa? Iya, karena daripada tidak ada makanan, tidak apa, lebih baik puasa. Nah beda dengan sekarang. Orang musafir justru makanan banyak di jalan. Ada lagi warung. Karena dia ingat malah di mobil banyak lagi roti. Bawa lagi roti dan seterusnya makanan ringan. Sehingga selalu terpengaruh dengan itu, maka tidak puasalah. Dia ada jadikan alasan. Ya karena saya musafir. Bos saya mah. Baru saya mah. Sekarang begini Ustaz, Pak Kiai. Ini kan tadi kan Pak Kiai katakan bahwa apa namanya tadi sakit. Pamangkanami maridan. Yang maridan tadi ini sakit. Sakit, tidak semua sakit itu bisa bisa mengada. Tidak semua sakit itu mengharuskan tidak berpuasa. Jadi kedua, tidak semua penyakit itu mengharuskan fidyah. Tapi terkadang harus ada kadanya. Karena kenapa? Mungkin artinya, hari ini dia berpuasa ternyata sakit sekali. Hatinya. Besok tidak. Kalau dia tidak buka, hari ini pasti kepayahan, maka boleh buka. Tapi jangan juga bagaimana mau berpuasa. Nah memang sudah niatnya disuruh bangun sahur saja dia bilang, saya tidak mau bangun karena besok kan saya tidak bisa. Saya mau pilih RRI besok. Makanya jangan dijadikan alasan. Makanya di bulan Ramadan ini orang yang tidak orang yang silakan niat untuk bangun sahur puasa. Dan besok upayakan, ikhtiarkan. Ya selalu dikatakan niatkan apa yang kamu usahakan dan usahakan apa yang kamu niatkan. Nah, sekarang begini. Dia berniat. Apalagi kalau dia dengan lagi Pak Imam penjelas mengatakan itu kan yang penting sudah berniat. Itu
Kenapa tidak puasa? Saya sudah berniat. 30 hari. Malam selesai salat tarawih saya sudah berniat. Iya. Bangun sahur berniat lagi. Iya. Oh, bukan begitu. Makanya katakan usahakan apa yang kamu niatkan. Oh. Karena kamu berniat puasa, maka jalani puasa itu. Oh, baru satu. Nanti kalau tengah-tengah hari ternyata memang sudah tidak bisa tahan karena lain ceritanya. Baru lain ceritanya bisa buka. Oke, kalau begitu kayak ini saya kembali lagi, ini ada satu ini yang perlu barangkali penjelasan juga. Tahu? Sakit karena, tapi ini fidyah. Ya. Yang tadi itu yang teluli itu. Ya. Saya mau pulang nih, biar teluli saya pulang juga. Kalau begitu nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.